Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Nurisa, NIM 262192 dari kelas C mata kuliah Matematik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi matematik dari bab 1 sampai bab 12. Kemudian bab pertama yaitu tasawur dan juga tasdik. Tasawur ialah pengetahuan atau gambaran kita terhadap sesuatu yang tidak disertai pengumuman apapun terhadap sesuatu tersebut. Tasawur dibagi menjadi dua, yaitu tasawur doruri dan juga tasawur nadori. Kemudian ada tasdik. Tasdik pengertiannya adalah tasawur yang disertai hukum baik secara positif, isbat maupun negatif atau nafi. Tasdik juga dibagi menjadi dua sama seperti tasawur, yaitu tasdik doruri dan juga tasdik nadori. Kemudian bab yang kedua yaitu mengenai dilalah atau bisa disebut juga ad-dulalah atau juga ad-dilalah. Secara umum dalalah yaitu memahami sesuatu atau sesuatu. Kata sesuatu yang disebutkan pertama disebut juga madlul atau yang ditunjuk. Sedangkan kata sesuatu yang kedua disebutkan juga dengan dalil atau yang menjadi petunjuk. Sedangkan secara istilah dalalah adalah suatu pengertian yang ditunjuki oleh lafaz. Kemudian dalalah dibagi menjadi dua yaitu dalalah lafziyah dan juga dalalah ghairi lafziyah. Dan contoh dari dalalah ini yaitu misalkan dalam kalimat asap menunjukkan adanya api, kata api disebut juga madlul, sedangkan asap yang menunjukkan adanya api itu disebut juga dengan dalil. Dan bab yang ketiga yaitu mengenai lafaz. Lafaz merupakan satu nama yang diberikan pada huruf-huruf yang tersusun atau susunan beberapa huruf yang mengandung arti. Lafaz dalam bahasa Indonesia disebut juga kata, seperti kayu, batu, air, dan lain-lain. Lafaz dibagi menjadi dua, yaitu lafaz mufrad dan lafaz murakkab. Lafaz mufrad merupakan suatu kata yang tidak memiliki bagian yang tidak menunjukkan pada penunjukan yang dimaksud oleh bagian makna yang tidak dikehendakinya. Lafaz mufrad dibagi menjadi dua, yaitu juz'i yang artinya lafaz yang tidak mencakup pada beberapa unit arti, dan kuli yang artinya lafaz yang mencakup dalam beberapa unit arti secara mustarak atau sekutu. Lafaz murakkab merupakan lafaz yang terangkai dari suku kata yang sebagian dari lafaz tersebut dapat menunjukkan arti dari sebagian yang lain. Lafaz murakkab atau susunan kata dibagi menjadi dua, yaitu tam kalimat sempurna, artinya beberapa kata yang tersusun di mana masing-masing kata memiliki arti masing-masing hingga memberi pengertian lengkap, dan naqis atau kalimat tak sempurna, artinya kata yang belum memberikan pengertian makna secara sempurna. Kemudian bab yang keempat adalah kuliyatul hamzah, adalah pengertian-pengertian yang dinyatakan oleh predikat mengenai subjek atau cara menerangkan sesuatu. Kuliyatul hamzah disebut juga dengan term. Term yaitu kata atau susunan kata yang berfungsi sebagai subjek atau predikat. Macam-macam kuliat hamzah yaitu yang pertama kuli dzati yang dibagi menjadi dua juga, yaitu jins dan na'u. Kemudian fasal juga yang nomor dua yaitu kuli irdi yang dibagi menjadi dua, yaitu hasah atau sifat khusus dan aradu am atau sifat umum. Kemudian bab yang kelima yaitu ta'rif. Ta'rif berasal dari bahasa Arab yang berarti memberitahu atau memperkenalkan. Maksudnya adalah kita dapat mengenal sesuatu dengan lengkap dan sempurna. Sedangkan ta'rif secara istilah ialah pengenalan, pemahaman mengenai pengertian afrod-afrod untuk mendapatkan gambaran yang jelas terhadap afrod tersebut. Ta'rif sendiri dibagi menjadi 4 macam, yaitu ta'rif lafzi, ta'rif tanbihi, ta'rif ismi, dan ta'rif hakiki. Dalam ta'rif hakiki dibagi menjadi 2 macam, yaitu bilhad yang juga dibagi menjadi 2, yaitu hatam dan juga hat naqis. Sedangkan bil rasmi juga dibagi menjadi 2 juga, yaitu rasem tam dan juga rasem naqis. Kismah adalah memisahkan sebagian dari berbagai macam bagian yang lain. Syarat kismah yaitu Islam, balik, berakal, merdeka, dan laki-laki, adil, dan juga pandai berhitung. Kemudian al-kismah sendiri dibagi menjadi 3, yaitu al-kismah bil ajza atau membagi dengan berjus-jus. Kemudian yang kedua al-kismah bil ta'dil lisiham atau membagi dengan membandingkan di antara bagian-bagian. Dan kemudian yang terakhir yaitu al-kismah bil al-arad atau membagi dengan cara mengembalikan. Kemudian bab yang ketujuh yaitu qadiyah atau habar. Qadiyah atau habar menurut pakar mantik adalah sebuah lafaz yang dengan sendirinya atau zatiahnya memiliki kandungan makna yang berpotensi dinilai benar atau bohong. Qadiyah juga dibagi menjadi 2, yaitu qadiyah hamiliyah dan qadiyah syartiyah. Kemudian bab yang ke-8 yaitu menjelaskan tentang qiyas. Kata qiyas berasal dari bahasa Arab yang berarti ukuran. Qiyas berarti alat mengukur. Maksudnya adalah mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Qiyas dalam ilmu mantik adalah ucapan atau kata yang tersusun dari 2 atau beberapa qadiyah. Manakala qadiyah-qadiyah tersebut benar, maka akan muncul daripadanya dengan sendirinya qadiyah yang benar yang lain yang dinamakan natijah. Pembagian qiyas menurut penelitian ahli mantik
yaitu ada dua, yaitu pertama kias iktironi dan kias istisnai. Kias iktironi yaitu ada kias yang dua muqaddimahnya mengandung natijah secara implisit maupun tidak eksplisit. Kias iktironi dibagi menjadi dua, yaitu kias iktironi hamliyah dan kias iktironi syartiyah. Kemudian pengertian dari kias istisnai adalah kias yang natijahnya telah disebutkan atau nakibnya dengan nyata atau bil fi'li. Kemudian bab yang ke-9 yaitu mengenai syakal. Pengertian syakal yaitu bentuk bangunan kias yang padanya diletakkan had ausat dalam muqaddimah sugro dan muqaddimah kubro. Sedangkan dorob adalah berkumpulnya dua qadiyah dengan memperhatikan adanya sur. Artinya qadiyah itu harus menyebutkan sur. Syakal beserta dorobnya yaitu syakal awal sama dengan 4 dorob, syakal sani sama dengan 4 dorob, syakal salis sama dengan 6 dorob, dan yang terakhir syakal rabi yang sama dengan 5 dorob. Kemudian bab yang ke-10 menjelaskan mengenai kias istisnai. Kias istisnai adalah kias yang terdiri dari dua muqaddimah syartiyah dan istisnaiyah. Kias ini disebut istisnai karena memuat qadiyah istisnaiyah yang berisi pangkat istisrok atau ucapan susulan untuk memastikan hukum isbat atau nafi yang menyerupai istisna berupa lafadz akan tetapi yang berposisi atau berperan sebagai had ausat. Kemudian bab yang ke-11 masih membahas tentang kias. Kias adalah sebuah ungkapan dari sebuah kalimat yang terdiri dari beberapa qadiyah yang tersusun dengan susunan yang khusus, yaitu muqaddimah sugro dan kubro, yang dari susunan tersebut akan melazimkan perkataan baru yang dinamakan natijah. Kias murakkab dibagi menjadi dua macam, yaitu muttasil an-nataij dan munfasilun nataij. Struktur kias murakkab dibagi menjadi dua bagian, yaitu memandang bagian lafadznya dan memandang bagian qadiyahnya. Kemudian bab yang terakhir, bab 12, itu masih membahas mengenai kias. Kias di sini yang akan dijelaskan yaitu kias istiqra dan kias al-khulf. Yang pertama, kias istiqra adalah metode menarik suatu kesimpulan atau hukum yang diawali dari bagian khusus untuk dijadikan sebagai alat menarik kesimpulan atau hukum yang secara umum atau menyeluruh berlaku bagi semua bagian-bagian khusus tersebut. Kemudian kias al-khulf, yaitu cara mengemukakan argumen yang berbelit di mana sebuah proposisi dibuktikan kebenarannya dengan mendeduksikan suatu kontradiksi dari pengingkaran proposisi yang dikemukakan bersama dengan proposisi-proposisi lainnya yang sudah diyakini kebenarannya. Kias tamsil ialah menetapkan hukum hal yang bersifat juz'i pada hal juz'i yang lain karena adanya kesamaan antara keduanya.